Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Untung Pararean harus bertarung melawan 5 orang, dan 2 di antaranya membuat dirinya resah tak terhingga. Siapakah 2 orang itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di lain pihak, kedua ibu dan anak itu yang tidak mengetahui siapa adanya Untung Pararean terus menggempur dengan hebat. Ditambah pula dengan serangan-serangan gencar 3 pengemis hingga kedudukan Untung Pararean jadi serba sulit. Dalam kesulitan itu, dia masih sanggup menendang, rubuh, pengemis badan kurus hingga terjungkal dan menggeletak pingsan. Namun demikian, karena Untung Pararean terlalu dalam dipengaruhi oleh perasaannya, kerap kali laki-laki ini bertempur dengan gerakan yang ragu-ragu hingga pada akhirnya lengan kirinya berhasil dilanda ujung golok Sri Lestari dan terluka cukup parah. Dengan menahan sakitnya, luka dan keperihan hati, Untung Pararean meneruskan pertempuran. Sementara itu, dari sejak mulai berlangsungnya pertempuran, entah bagaimana dia selalu ingat pada Empu Barata yang telah dibunuhnya 16 tahun yang silam. Seperti terngiang di telinganya kutukan orang tua sakti itu sebelum dia meregang nyawa, yaitu, "Kelak, kau bakal mati di ujung mustiko jagat, dan sebelum mati, hidupmu kukutuk menderita lahir batin." Berdiri bulu kuduk Untung Pararean. Benarkah dia akan mati di ujung keris mustiko jagat yang dulu dipakainya untuk membunuh Empu Barata itu? Dia tahu sebagian dari kutukan sang empu atas dirinya telah menjadi kenyataan, yaitu dia telah hidup dengan menderita lahir batin. Karena bertempur sambil merenung dan dipengaruhi berbagai macam perasaan, maka Untung Pararean semakin berada dalam kedudukan yang sulit. Saat itu, ingin saja dia berteriak pada Sri Lestari dan Sri Kemuning menerangkan siapa dia, tapi hal itu tak bisa dilakukannya. Lidahnya serasa keluh. Lagi pula, walau bagaimanapun Sri Kemuning bukan lagi istrinya saat itu, sudah menjadi istri orang lain meski secara tidak sah. Dan yang paling penting, apakah kelak Sri Lestari akan mau mengakui dirinya yang cacat itu sebagai ayah kandungnya? Bahkan Sri Kemuning sendiri mungkin tak akan mengenali wajahnya seandainya dia membuka cadar hitam yang menutup wajahnya. Dan keperihan semakin dalam menusuk lubuk hati Untung Pararean. Dikuatkannya dirinya, tapi kedua matanya tak kuasa menahan genangan air mata. Kedua mata itu kelihatan berkaca-kaca. Di saat itu, timbul pikiran di kepala Untung Pararean untuk meninggalkan tempat itu. Namun bila dia ingat bahwa dendam kesumatnya terhadap pengemis sakti muka bopeng masih belum kesampaian, kembali dikuatkannya hatinya. Tiba-tiba, dia mendapat akal sebaiknya bertempur menghadapi musuh besarnya saja saat itu. Sekaligus dia bisa membalas dendam dan mengelakkan pertempuran melawan bekas istri dan anak kandungnya. Namun sebelum hal itu dilakukannya, sesosok tubuh berpakaian hitam datang dengan sangat cepat dari arah timur dan terdengar suara keras lantang. "Kyai Supit Pramana, Bang, bermuka topeng itu adalah musuh lamaku. Biar aku yang merampas jiwanya." Kyai Supit Pramana dan pengemis sakti muka bopeng sama-sama terkejut. Lalu sama-sama melompat ke belakang. Si muka bopeng yang sudah mengenali suara orang yang datang segera dapat menduga siapa dia adanya. Dan ternyata dugaannya tak meleset. Orang itu adalah si cadar hitam. "Agaknya
kau terkejut dan takut melihat kedatanganku, pengemis sakti muka bopeng? Pengemis sakti muka bopeng meludah. Dalam hidupku, tak pernah ada kata takut, apalagi terhadap bangsa kurcaci macam kau. Si cadar hitam tertawa gelak-gelak sambil memandang berkeliling. Sesaat, dia memperhatikan pertempuran yang berlangsung antara Untung Pararean dengan keempat pengkeroyoknya. Lalu kepalanya kembali dipalingkan pada pengemis sakti muka bopeng dan berkata dengan mengejek, "Mungkin kau bukan seorang pengecut, tapi sekurang-kurangnya kau telah mengajarkan bagaimana bertempur secara pengecut terhadap murid-muridmu, hingga mereka main keroyok begitu rupa." Muka yang buruk dari pengemis sakti muka bopeng kelihatan merah padam, dan si cadar hitam kembali mementang mulut. Bukti lain yang cukup jelas betapa pengecutnya dirimu ialah ketika kau mengutus murid-muridmu untuk memenuhi tantanganku 1 tahun yang lalu. Kenapa tidak kau sendiri yang muncul? Kalau bukan berarti kau bangsa pengecut kelas wahid. Rendah, kuberikan kesempatan padamu untuk mengasuh memperpanjang nyawa. Kelak, sesudah tua bangka dari Gunung Bromo ini kubikin akan sampai pula giliranmu. Kesupit Pramana cepat membuka mulut. Cadar hitam, katanya sudah mengenali siapa adanya pendatang baru itu. Antara aku dan dia sebenarnya tak ada silang sengketa. Silakan kau baku hantam satu sama lain. Ya sedeng, apakah kau tak punya nyali melanjutkan pertempuran tadi? Tanya pengemis sakti muka bopeng. Sang kiai tertawa bergumam. Rupanya nyalimu terlalu besar. Apa kau ingin kami berdua melabrakku saat ini? Tua rentah, maki pengemis sakti muka bopeng itu dipotong oleh bentakan si cadar hitam. Muka bopeng, sudah mau masih saja main maki-makian. Terima ini. Selain sinar hitam bersiul. Itulah serangan senjata si cadar hitam yang berbentuk toya dengan lingkaran-lingkaran tajam pada kedua ujungnya. Senjatamu masih saja senjata buruk dulu. Apakah kau masih punya muka untuk mempergunakannya? Ejek pengemis sakti muka bopeng saya menangkis dengan keris mustiko jagat. Terang! Bunga api memercik. Si cadar hitam terkejut. Tangannya tergetar hebat, sakit dan pedas. Ketika diperhatikannya senjatanya, astaga, ternyata lingkaran tajam yang di sebelah kanan telah terbabat putus. Dia sama sekali tidak menyangka kalau dalam 1 tahun kehebatan lawannya sudah maju jauh sekali, dan tak menyangka lagi kalau keris di tangan pengemis sakti muka bopeng demikian dahsyatnya. Mau tak mau nyalinya menjadi menciut juga. Segera dia mengeluarkan jurus silat yang terhebat dan melakukan penyerangan dengan senjata yang telah buntung. Si cadar hitam berlaku cerdik. Dia selalu mengelak melawan dan mengadu senjata. Sebaliknya, dia berusaha agar dapat menyingkirkan keris mustiko jagat dari tangan lawan. Dalam ilmu silat, mungkin si cadar hitam lebih hebat dan lebih gesit gerakannya. Namun, walau bagaimanapun yang menentukan adalah senjata di tangan masing-masing. Setelah bertempur 20 jurus lebih, akhirnya si cadar hitam tak berdaya mengelakkan satu tusukan yang amat cepat. Tubuhnya terjajar ke belakang dengan dada mandi darah. Senjatanya buntung terlepas dan begitu jatuh tubuhnya masih berkelojot beberapa kali. Begitu racun keris merambas ke jantungnya, laki-laki itu pun menegang nyawa. Manusia hina, mayatmu tak layak malang melintang di depan mataku, kata pengemis sakti muka bopeng. Sekali tendang saja, maka mencelatlah tubuh si cadar hitam sejauh belasan tombak, anjlok di antara semak-semak lebat. Pengemis sakti muka bopeng berpaling pada Kiai Supit Pramana. Sekarang giliranmu, tua, bentaknya, lalu menyerbu dengan keris di tangan. Untuk kedua kalinya, kedua orang itu kembali bertempur. Kini lebih hebat, lebih cepat dan lebih ganas. Pertempuran antara Untung Pararean dan pengkeroyok-pengkeroyoknya telah berjalan lebih dari 40 jurus. Dalam keadaan luka parah, Untung Pararean masih sempat memukul jatuh salah satu golok di tangan Sri Lestari dan merampas golok yang lain. Tapi untuk itu, Untung Pararean menerima hantaman sabuk di tangan pengemis kepala botak yang membuat pinggulnya terasa remuk. Dengan penuh marah,
Untung Pararia melepaskan pukulan 1000 kati memukul awan ke arah pengemis kepala botak. Bagaimana selanjutnya? Akankah ada kesempatan Untung Pararia melawan musuh besarnya yaitu pengemis sakti muka bopeng? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.